Halo, jumpa lagi bersama saya Dayu. Dan di video saya hari ini saya memilih untuk mereview parfum dari Bali, Arsha Perfumery. Dan saya sekaligus akan mereview Namaste Collection. Isinya ada 3, kemudian A Typical Collection ada 4. Jadi total yang saya review hari ini ada 7 varian. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran dengan semua varian dari Arsha Perfumery, silahkan ditonton video ini sampai selesai. Dan langsung saja saya mulai dari Namaste Collection Discovery Set. Ini harganya 170.000 dan isinya ada 3. Totalnya ini adalah 30 ml. 3 varian masing-masing, satu botol vial ini isinya 10 ml. Jadi 10 kali 3 30 ml dan konsentratnya adalah eau de parfum. Saya perlihatkan lagi untuk Discovery Set dari Namaste Collection. Yang pertama Arusha, kemudian yang kedua adalah Zen, yang ketiga adalah Dopamine. Nah, saya langsung mulai dari yang pertama. Ini adalah Arusha. Arusha ini artinya ketenangan, dan kadang orang juga mengartikan Arusha ini artinya matahari. Oke, langsung saya spray saja untuk mempersingkat waktu, karena hari ini ada 7 yang akan saya bahas. Warna jusnya ini hijau, dan ini hijaunya itu bagi saya pewarnanya agak sedikit berlebihan, jadinya betul-betul pekat sekali warna hijaunya. Dan jujur saya tidak berani spray di baju karena akan membekas. Di kulit saja waktu ini sempat membekas, tergantung jenis kulit kalian dan mungkin juga warna kulit kalian akan berpengaruh. Di saya mungkin karena agak sedikit terang, jadi lumayan kelihatan untuk bekas warna jusnya. Coba saya spray saja di tisu supaya kalian bisa tahu kualitas jusnya yang ini. Nah, ini kelihatan warnanya itu nempel di tisu, warnanya hijau. Jadi untuk Namaste Collection waktu itu sudah pernah saya beri saran supaya pewarna dari Namaste Collection sedikit dikurangi sehingga tidak sampai membekas. Nah, untuk wanginya sendiri Arusha ini wanginya wangi fresh ke arah woody. Dibuka dengan wangi citrus bergamot, kemudian ini juga arahnya itu ke arah fresh green notes, kemudian ini juga ada wangi apel hijau yang sedikit asam, kemudian beralih ke tengah ini sudah bisa kita rasakan wangi pinus, kemudian wangi lavender dan juga wangi leather. Dan wangi woody sudah bisa kita rasakan di 3 menit setelah kita spray. Ini wanginya bagi saya masih ke arah maskulin, jadi unisex tapi cenderung ke arah maskulin. Cocok dipakai sehari-hari karena wangi fresh green notes-nya itu bikin segar dipakai di siang hari. Kemudian cocok dipakai untuk anak kuliahan, dari anak kuliahan sampai dewasa. Di nomor 2 ini ada Zen. Zen ini jusnya warnanya ungu tua, dan ini juga jusnya itu pekat banget. Saya juga tidak berani untuk spray di baju dengan warna jus seperti ini. Saya spray di tisu. Oke, bisa kalian lihat di tisu pun juga ini sudah langsung membekas. Dan kalau misalnya kalian sudah terlanjur membeli dari Namaste Collection, ini mungkin sebaiknya kalian spray di kulit dengan jarak sekitar 5 cm, 5 sampai 10 cm, supaya tidak membekas juga di kulit. Apalagi kalau kalian kulitnya itu putih, jadi akan kelihatan bercaknya. Oke, untuk Zen ini artinya adalah kebajikan, harmonis. Dan wanginya ini adalah wangi yang cukup manis. Manisnya ini dari buah plum dan juga manis seperti manis permen, tapi manis permennya ini agak sedikit semriwing, agak sedikit spicy mint.
wangi manisnya ini sendiri bisa kita rasakan cukup lama, sekitar 5-10 menitan. Setelah itu baru masuk wangi bunganya ini dari bunga rose, kemudian yasmin dan juga mimosa. Wangi floralnya cukup lembut, bisa mengimbangi dari wangi manis buah plum dan juga permen. Saya lebih suka wangi yang zen daripada yang Arusha, mungkin karena ini ada wangi manisnya, karena jujur saya paling suka wangi fresh fruity floral. Saya rasa lebih cocok dipakai untuk cewek daripada cowok, walaupun cowok masih bisa pakai karena ini juga masuk kategori unisex, tapi memang dengan wangi manis fruity floral seperti ini lebih cocok dipakai cewek. Untuk umur ini bisa dipakai segala umur dari SMP sampai dewasa, dan kapan pemakaian ini juga versatile, bisa dipakai dari pagi hari sampai malam hari. Dan yang terakhir dari Namaste Collection saya bahas Dopamine. Warna jusnya birunya juga pekat sama seperti dua temannya. Saya spray di tisu. Oke, ini juga kelihatan birunya. Dan wangi sudah langsung berasa, ini wangi yang fresh, tapi freshnya ini sudah langsung fresh ke arah maskulin. Wanginya adalah wangi lemon, wangi yuzu, kemudian ini juga wangi-wangi ke arah parfum cowok, wangi-wangi sedikit spicy dari ginger, kemudian wangi sage. Pokoknya dari openingnya ini saya sudah langsung kepikiran bahwa ini adalah parfum cowok, walaupun sekali lagi ini dimaksudkan untuk unisex, tapi hidung saya tidak bisa menerima bahwa yang Dopamine ini bisa dipakai untuk cewek, karena memang di openingnya ini sudah langsung berasa maskulin. Kemudian setelah wangi fresh dan sedikit spicy, warm spicy dari ginger, ini kita bisa merasakan juga sedikit wangi incense. Ada wangi sedikit ke arah ke arah aromatik, vetiver. Kemudian ini juga ada sedikit musk, tapi musknya ini sedikit lebih cenderung lebih berasa wangi incense-nya. Untuk umur siapa yang bisa pakai? Untuk saya sih ini wanginya cukup dewasa, di range 20 tahun ke atas. Kemudian ini juga versatile, bisa dipakai dari pagi sampai malam, dipakai kerja juga oke. Wanginya sih tidak terlalu tidak terlalu strong, jadi masih oke dipakai untuk sehari-hari, dipakai untuk jalan-jalan juga masih oke. Kemudian apalagi ya, untuk SPL dari Namaste Collection ini SPL-nya cukup bagus. Saya kasih nilai untuk SPL itu 8/10. Hanya saya sedikit kecewa untuk warna jusnya, karena sangat sangat membekas sekali. Mudah-mudahan nanti dari Asia Perfumery segera memperbaiki kualitas dari jus Namaste Collection, karena secara aroma, secara wangi, secara SPL ini sudah bagus sekali. Dan selanjutnya saya bahas yang Typical Series, ada 4 varian. Satu kotak ini isinya ada 2. Kalau kalian mau membeli satu kotak juga bisa, jadi satu kotak ini harganya 60.000, tetapi kalau kalian beli 4 varian jadi 2 kotak, ini harganya lebih murah, jatuhnya 2 kotak itu 100.000, jatuhnya 50.000 ya per masing-masing kotak, lebih murah daripada kalau kalian beli satu kotak. Oke, ini konsentratnya adalah eau de parfum 2 kali 10 ml, jadi satu botol kecil ini isinya 10 ml. Kemudian nama variannya, yang pertama ini adalah Imaji Harmony, yang kedua Candu Rayu, yang ketiga adalah Paradigma Rasa, yang keempat adalah Ego Romeo. Nah, saya mulai dulu dari yang Imaji Harmony. Untuk di Typical Series yang kotak kecil, yang botol 10 ml ini adalah batch kedua.
Sedangkan Imaji Harmony yang pernah saya review itu adalah batch pertama. Wanginya pun juga berbeda. Kalau yang pertama itu wanginya cenderung ke arah wangi cowok, yang betul-betul wangi spicy, wangi woody, wangi tembakonya itu kerasa banget. Sedangkan untuk yang Imaji Harmony batch kedua ini wanginya dia lebih ke arah unisex. Sejujurnya dari Atypical series yang 4 varian ini wanginya ini lebih modern, lebih bisa diterima, karena biasanya atau sebelumnya Arsha Perfumery membuat parfum dengan wangi-wangi ke arah tradisional yang mana banyak orang agak susah menerimanya. Oke, untuk Imaji Harmony ini jusnya warnanya putih agak kekuningan, dan ini sudah mau habis karena paling sering saya pakai dari keempat varian yang ada di Atypical series. Langsung saya spray, dan ini tidak membekas di tisu. Kalaupun di spray di baju ini juga tidak membekas, saya sudah berkali-kali pakai jadi aman. Untuk wanginya dari Imaji Harmony yang batch kedua ini adalah wangi manis dari coklat, tapi ini manisnya tidak begitu manis yang ke arah coklat yang tebal banget, masih coklat yang bisa diterima, coklatnya itu masih ringan. Kemudian ini juga wanginya tuh agak sedikit creamy. Saya tidak tahu apakah ada notes vanilla di Imaji Harmony ini, tapi wangi coklatnya ini lumayan creamy, walaupun creamy-nya pun juga tidak pekat sekali, jadi masih di taraf sewajarnya. Dari semprotan pertama sampai sekitar 30-45 menit tidak banyak perubahan wangi manis coklat dan juga sedikit creamy. Tetap kita rasakan sampai ke 45 menit. Kemudian sekitar 1 jam sampai 1,5 jam baru mulai turun lebih soft. Setelah itu baru kita bisa merasakan ada woody yang masuk, dan woody-nya itu pun juga tidak terlalu tebal. Jadi untuk saya Imaji Harmony wanginya ini masih masih taraf wangi yang ringan, enak dipakai sehari-hari dari pagi sampai malam, walaupun lebih cocoknya sih dipakai di sore ke malam hari. Kemudian untuk umur ini cocok dipakai di segala umur, dari remaja sampai dewasa. Untuk teman-teman penyuka wangi manis ke arah gourmand, kalian bisa mencoba Imaji Harmony yang batch kedua. Langsung saya lanjutkan Candu Rayu. Ini agak jarang saya pakai. Oke, saya spray saja. Ini juga jusnya aman ya, tidak ada bekas di tisu. Nah, kalau yang Imaji Harmony tadi masuk ke unisex. Kalau Candu Rayu ini juga masih masuk unisex, tapi cenderung ke arah cewek, karena di openingnya ini sudah langsung kita bisa merasakan wangi manis dari permen, tapi manisnya berbeda dengan yang Zen. Kalau yang Zen tadi manisnya agak semeriwing ke spicy, sedangkan yang Candu Rayu ini benar-benar manis permen untuk anak-anak, dan sudah langsung terdeteksi di hidung saya ini wangi rose. Wangi rose-nya ini kerasa banget, dan wangi rose-nya sayangnya di hidung saya ini wangi rose yang sering sekali saya dapatkan di parfum lokal lainnya. Saya lupa wangi parfum rose seperti ini apakah di L'Occitane atau di brand lain. Pokoknya ini wangi rose-nya benar-benar wangi rose yang sangat familiar sekali. Nah, selain bunga rose ini kita juga bisa merasakan sedikit wangi yasmin, tipis sekali, masih rose yang mendominasi. Kemudian setelah wangi floral yang masuk, di keringnya kita bisa mendapatkan wangi white musk, sedikit powdery, dan juga wangi dari vanilla, sweet vanilla. Jujurnya saya sedikit kaget dengan kreasi Arsha Perfumery untuk yang Candu Rayu. Memang sih ya, ini gampang banget diterima di masyarakat dengan tipikal wangi seperti ini. Cuman kok saya merasa sedikit kecewa ya, karena wangi rose di Candu Rayu ini adalah wangi rose yang terlalu banyak orang memakainya.
terlalu familiar, tidak ada sesuatu yang unik untuk di Candu Rayu ini. Cocok dipakai untuk teman-teman dari remaja kisaran umur 16 tahun ke atas. Kemudian ini versatile, bisa dipakai dari pagi sampai malam hari. Walaupun ini memang ada perubahan dari opening sampai keringnya, tapi bagi saya ini masih tetap wanginya tuh linear, tidak begitu banyak perubahan yang bisa kita rasakan. Selanjutnya yang ketiga, paradigma rasa. Ini sedikit sedikit hilang tulisan di botolnya karena saya tidak tahu, ini sudah kecampur, kayaknya agak sedikit rembes. Nah, ini di sini tuh sudah ada titik-titiknya ya, ada sedikit berminyak cairannya. Oke, langsung saja saya spray. Wangi dari paradigma rasa seperti apa? Ini wanginya lebih menyenangkan daripada yang dua sebelumnya. Ini adalah wangi fresh dari lemon, dan saya memang suka sekali dengan parfum yang openingnya itu sudah langsung fresh. Ini wangi yang enak sih dipakai sehari-hari, apalagi di cuaca panas seperti saat ini. Oke, freshnya masih bisa kita rasakan sekitar 10 menitan. Ini masih berasa. Kemudian ini juga ada wangi sweet, tapi sweetnya sweet ke arah asam. Buah-buahan seperti berry itu biasanya kan wangi manisnya tuh manis agak asam. Saya dari opening sampai ke tengahnya itu sangat menikmati wangi dari paradigma rasa. Ada sesuatu yang membikin senang ketika bisa mencium wangi dari parfum paradigma rasa. Sesuatu yang bisa membangkitkan mood, membangkitkan semangat, apalagi kalau dipakai di pagi hari sebelum kerja. Ini paradigma rasa tuh enak banget. Dan di keringnya ini juga enak, ini wangi woody dan juga ada wangi vanilla. Untuk paradigma rasa ini wangi yang betul-betul wangi unisex. Wanginya tuh betul-betul di tengah-tengah, bisa dipakai untuk cowok, bisa dipakai untuk cewek. Kemudian ini untuk umur pun bisa dipakai dari anak SMA sampai dewasa. Wangi yang sangat versatile, dari pagi sampai sore dipakai di segala suasana. Ini masuk dipakai untuk casual, semi resmi, ini cocok banget. Dan apalagi ya, untuk SPL nanti akan saya bahas belakangan setelah semuanya saya bahas. Dan paradigma rasa pun juga bagi saya ini masih linear, tidak begitu banyak perubahan, tidak banyak notes yang ditawarkan oleh Arsha Perfumery. Oke, yang keempat langsung saya bahas Ego Romeo. Saya spray juga di tisu. Oke, tisu saya sudah semakin mengecil. Langsung saya spray ya, Ego Romeo, ini yang terakhir. Oke, untuk Ego Romeo ini wanginya juga bagi saya sih menarik, sama halnya seperti paradigma rasa. Ini langsung berasa wangi manis dari buah apel, dan wangi manisnya ini enak. Saya suka tipikal wangi manis buah apel di Ego Romeo. Kemudian ini juga langsung berasa wangi lavender, dan wangi lavendernya di Ego Romeo saya juga suka. Kalau kalian tahu, saya biasanya emang agak susah menerima wangi lavender yang dibuat oleh AO, Alien Object, yang Aurora. Di awal itu kan saya susah banget menerima lavender yang begitu natural. Itu mesti saya simpan berbulan-bulan baru pada akhirnya saya bisa menerima. Di Ego Romeo ini wangi lavendernya sudah langsung bisa saya terima. Ini nyaman dipakai. Lavendernya itu lavender seperti wangi spa. Ada beberapa spa di Bali yang memakai wewangian lavender, dan itu wanginya itu gampang banget diterima. Wanginya itu sangat nyaman, bikin kita relax. Dan lavendernya ini bertahan cukup lama. Di hidung saya ini bisa bertahan wangi lavendernya itu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi ini wangi lavender yang paling
awet dan paling mudah diterima bagi saya. Kemudian sekitar 1,5 jaman ini wangi lavendernya sudah mulai soft turun, kemudian muncul wangi baru, dan wangi barunya ini adalah wangi ke arah incense. Dan Arsha Perfumery memang paling sering memasukkan wangi incense di base note-nya. Ini sepertinya menjadi ciri khas dari Arsha Perfumery. Itu lagi wangi woody. Pokoknya di Arsha Perfumery kebanyakan base note-nya incense dan woody. Itu saya sampai hafal sekali. Untuk di Ego Romeo, perpaduan dari manis fruity apple, kemudian floral dari lavender dan incense woody ini sangat sempurna untuk saya. Cocok banget ini dipakai untuk kerja semi formal ke formal. Enak banget dipakai di malam hari. Kemudian untuk umur ini untuk teman-teman yang berumur 20 tahun ke atas, wanginya sudah cukup dewasa. Kemudian kita ngomongin SPL. Untuk Ego Romeo dan Paradigma Rasa ini sama baiknya, bertahan sekitar 5-6 jam di kulit. Kemudian setelah 5,5 jam sampai 6 jam sudah mulai tipis. Kalau di spray di baju dia bisa tembus sampai 10 jam. Kemudian untuk Candu Rayu dan Imaji Harmony ini SPL-nya di bawah dari Ego Romeo dan Paradigma Rasa. Di saya ini kisaran 4-5 jam. Begitu 5,5 jam sudah mulai turun, sudah mulai menipis. Kalau di baju kisaran 8-9 jam. Dan yang paling saya favoritkan yang pertama adalah Ego Romeo. Ini wangi yang masih mempertahankan DNA dari Arsha Perfumery. Yang kedua adalah Paradigma Rasa. Yang ketiga adalah Imaji Harmony. Ini wangi manis coklatnya saya cukup senang. Kemudian yang terakhir adalah Candu Rayu. Jujur untuk yang Candu Rayu saya sedikit kecewa dengan Arsha Perfumery. Mohon maaf sekali. Saya pecinta parfum rose, tapi khusus yang di Candu Rayu tidak ada sesuatu yang spesial. Jadi mudah-mudahan nanti Arsha Perfumery membuat wangi parfum floral yang lebih unik lagi supaya tidak sama dengan parfum-parfum lokal lainnya. Kemudian untuk kualitas jus untuk yang atypical series ini sudah bagus, tidak berminyak. Coba saya spray di kulit, saya perlihatkan ke teman-teman semua. Oke. Ini sih karena memang nyemprotnya agak banyak, jadi memang kelihatan berair, tapi ini minyaknya, cairannya meresap cepat sekali, jadi sekitar 2 menitan ini sudah langsung hilang. Jadi untuk jus dari Atypical series jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Saya suka sekali, ada perbaikan dari Arsha Perfumery. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video pembahasan parfum Arsha Perfumery dari Namaste Collection sampai Atypical series. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang berminat untuk membeli parfum Atypical series, kalian bisa langsung DM Instagram dari Arsha Perfumery. Nanti link akan saya taruh di deskripsi video hari ini. Dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi. Bye-bye.